Pada bulan Oktober 1920, Perang Saudara Rusia kini telah memicu konflik antara etnis dan juga internal selama 3 tahun di Asia Tengah. Kejadiannya begitu dramatis dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Dalam episode ini, kita akan menyaksikan bagaimana konflik di bekas wilayah Kekaisaran Rusia di Asia Tengah terjadi, dan bagaimana Bolshevik akhirnya bekerja sama dengan Muslim Jadidis untuk menaklukkan wilayah tersebut. Sejak revolusi hingga akhir tahun 1920, lebih dari 100 tahun yang lalu. Peristiwa yang terjadi di kawasan Rusia setelah revolusi 1917 betul-betul sangat kacau. Jadi sekarang saya akan berkonsentrasi ke wilayah lain di mana kekacauan juga terjadi akibat dampak langsung dari revolusi Rusia ini. Ketika Kekaisaran Rusia menaklukkan sebagian besar Asia Tengah pada akhir abad ke-19, Kekaisaran Rusia membagi wilayah tersebut menjadi dua. Wilayah pertama yang terdiri dari Stepa Kazakh dan Kyrgyzstan dan menggabungkannya menjadi Turkestan yang diperintah langsung oleh Gubernur Jenderal Rusia. Sementara Emirat Khiva dan Bukhoro diperintah secara tidak langsung melalui emir lokal yang disebut wilayah protektorat. Kontrol Rusia di sana juga berarti perubahan demografis. Orang-orang Rusia mulai melakukan transmigrasi ke Turkestan melalui jalur kereta api. Tujuannya adalah wilayah yang sebagian besar dihuni oleh kaum muslim nomaden dari beberapa etnis: Kazakh, Kyrgyzstan, Uzbek, Tajik, dan Turkmenistan. Pada tahun 1911, lebih dari 40% populasi Stepa Kazakh adalah orang Rusia. Ketika kedua dunia ini saling bentrok, kekerasan antara pemukim Rusia dan masyarakat nomaden setempat menjadi hal biasa. Tetapi pihak Rusia tidak ingin umat Islam memberontak, maka mereka mengambil kebijakan untuk tidak ikut campur dalam urusan umat Islam. Namun, kebijakan ini gagal selama Perang Dunia I. Selama perang, Kekaisaran membebaskan Muslim Asia Tengah dari wajib militer. Namun pada tahun 1916, ketika tentara Rusia menderita banyak korban jiwa dan menghadapi krisis sumber daya manusia, maka Kekaisaran mulai melakukan wajib militer kembali. Hal ini menyebabkan pemberontakan besar-besaran yang berakhir dengan bencana. Sekitar 270.000 warga Asia Tengah terbunuh dan puluhan ribu lainnya tewas saat mencoba melarikan diri ke provinsi tetangga Xinjiang di Tiongkok. Kyrgyzstan sendiri diperkirakan kehilangan sekitar 40% populasinya. Pemberontakan tersebut diikuti oleh kelaparan mematikan yang menewaskan ribuan orang, yang bahkan menyebabkan turunnya persentase lahan pertanian di Turkestan sebesar 50% dan lahan ternak sebesar 75%. Jadi, Asia Tengah telah hancur akibat perang dan kelaparan ketika revolusi Rusia dan Perang Saudara terjadi pada tahun 1917. Dan selama Perang Saudara, wilayah ini sebagian besar terputus dari tempat lain saat pasukan Kosak secara konstan memblokade jalur utama ke Asia Tengah di Orenburg. Situasi yang tidak menentu ini ditambah dengan penderitaan penduduk memunculkan sebuah gerakan pemberontakan yang dikenal dengan Basmachi. Basmachi, yang secara harfiah berarti bandit, adalah gerakan gerilya yang tumbuh dari gerakan trauma akibat konflik pada tahun 1916 dan kelaparan yang terjadi setelahnya. Pergerakan ini dimulai di lembah Fergana dan menyebar ke wilayah lain. Suku Basmachi adalah kaum tradisionalis lokal. Mereka ingin melindungi tanah air mereka dan melestarikan cara hidup adat mereka, baik dari pemukim Rusia maupun aktor intelektual Asia Tengah yang menginginkan reformasi sosial. Suku ini terdiri dari kaum nomaden dan petani yang meninggalkan lahan garapan mereka. Juga terdiri dari para pemimpin lokal dari kelompok gerilya yang terdesentralisasi. Mayoritas adalah mantan pejabat atau komandan militer. Basmachi menyukai taktik hit and run, mengganggu unit-unit Rusia yang terisolasi dan menghindari pertempuran secara langsung. Mereka kebanyakan bertempur di atas kuda dengan senjata apapun yang bisa mereka peroleh. Biasanya pedang dan senapan sisa dari perang Ruso-Turki tahun 1877. Seperti kebanyakan gerilyawan, pergerakan mereka mengandalkan pengetahuan mendalam tentang medan, mobilitas, dan dukungan baik aktif maupun pasif dari masyarakat lokal. Seorang pengamat militer Rusia menulis tentang kesulitan yang diakibatkan oleh pasukan ini. Sulit untuk membedakan mana anggota Basmachi
dan mana yang bukan. Mereka berpakaian sama seperti penduduk dan petani. Bahkan mereka ada di sekitar unit kami, tidak ragu-ragu untuk menyusup dan tidak dapat dikenali serta memiliki pola yang sulit dipahami. Mereka mengabdikan diri pada spionase yang tiada tandingannya. Jaringannya terbentang dari perbatasan Afghanistan hingga Tashkent. Jadi, kekacauan di Asia Tengah menghasilkan gerilyawan Basmachi yang berusaha melindungi cara-cara lokal mereka. Ada kelompok lain yang juga memberontak di Asia Tengah. Namun, alih-alih mempertahankan cara-cara lama, mereka justru ingin melakukan reformasi sosial sesuai dengan pola sosial masyarakat Eropa Barat. Dan kelompok ini dikenal dengan nama Jadid. Jadid adalah salah satu dari beberapa gerakan budaya dan intelektual yang ingin menciptakan kembali masyarakat Asia Tengah berdasarkan konsep bangsa dan mereformasi masyarakat dengan model yang lebih Eropa. Mereka percaya bahwa Islam telah dirusak oleh para elit lama dan bahwa pendidikan Eropa adalah kunci untuk mereformasi masyarakat mereka. Mereka merasa perjuangan utama mereka adalah melawan pemimpin agama lokal yang dikenal sebagai para ulama dan juga kelas penguasa konservatif, bukan melawan pejabat kaisar ataupun pemukim Rusia. Sebagai reformis, mereka juga menentang Basmachi yang tradisionalis. Suku Jadid sebagian besar adalah orang Uzbek yang bahasanya merupakan bagian dari rumpun bahasa Turki. Sebelum tahun 1918, gerakan mereka terinspirasi dari Kesultanan Utsmaniyah dan kemudian Turki Muda. Mereka percaya bahwa orang Uzbek adalah pewaris yang sah dari Kesultanan Utsmaniyah secara budaya. Abdul Rauf Fitrat, salah satu Jadid paling berpengaruh, menciptakan narasi sejarah yang mengaitkan Turkisme Asia Tengah dengan identitas Uzbek dan mengklaim bahwa Uzbek adalah penerus alami dinasti besar Timurid di Asia Tengah. Sebelum revolusi Rusia, kaum Jadid menggunakan surat kabar, sekolah, dan pertunjukan teater untuk menggalang dukungan atas pesan mereka. Namun visi Turki mereka mau tidak mau berakibat pengasingan beberapa etnis lain di wilayah tersebut. Yang beberapa dari etnis-etnis lain ini mengidentifikasi diri memiliki hubungan historis yang lebih dekat dengan Suriah dibanding Turki. Ketika kekacauan di Rusia terjadi, Jadid dan kelompok lain mencoba mengambil keuntungan dari tidak adanya kekuatan Rusia di sana dan mendeklarasikan beberapa negara otonom yang berumur pendek di Asia Tengah. Pada awalnya, impian mereka tampak menjadi kenyataan dan Fitrat sangat bergembira. Turkestan merdeka. Saya tidak percaya ada kata yang lebih besar, lebih suci, dan lebih dicintai di antara putra-putri sejati Temur yang perkasa, penduduk asli Turki di Turkestan. Jika ada kekuatan yang dapat menghangatkan jiwa dan raga warga Turki di Turkestan dan meninggalkan keimanan mereka, maka yang ada hanyalah kata ini, Turkestan merdeka. Jadi, selain gerilyawan lokal Basmachi, kaum reformis Jadid juga mencoba peruntungan dalam membentuk kembali Asia Tengah ketika negara itu terputus dari dunia luar selama Perang Saudara Rusia. Namun sayangnya, negara-negara baru yang mereka dirikan ini tidak ada yang berumur panjang. Pada akhir tahun 1917, Jadid di Turkestan mendeklarasikan kemerdekaan wilayah tersebut dan membentuk pemerintahan sementara di kota Kokan. Mereka mengizinkan orang Rusia dan anggota komunitas Yahudi setempat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Tetapi hal ini tidak membawa perdamaian di Turkestan. Sebaliknya, musuh lama Jadid, para ulama, membentuk koalisi mereka sendiri dan para pemukim Rusia di sana mendirikan negara Soviet Tashkent yang anti terhadap Muslim. Bulan Februari 1918, Soviet Tashkent menyerang Kokan dan meruntuhkan kota itu hingga rata dengan tanah, menewaskan 14.000 orang dan mengakhiri pemerintahan Jadid hanya 7-8 hari setelah dibentuk. Wilayah lain juga sama kacaunya. Kazakh dan Kyrgyzstan juga memiliki gerakan reformasi mereka sendiri yang dikenal dengan Alas Orda yang mendeklarasikan pemerintahan baru di wilayah Kyrgyz Kazakh. Dibanding wilayah lain di Asia Tengah, wilayah ini yang paling terkena dampak langsung dari pertempuran antara kubu putih dan merah selama Perang Saudara. Awalnya, Alas Orda berusaha mendapatkan dukungan dari kaum merah untuk kemerdekaan negara mereka, tetapi kemudian meminta dukungan kepada kaum putih. Pimpinan kaum putih tidak tertarik untuk memberikan dukungan kepada mereka. Alas Orda
bahkan bersedia menyumbangkan pasukan mereka ke tentara putih untuk melawan Bolshevik, walaupun tidak mampu menghentikan pergerakan tentara merah ke wilayah Kazakh. Basmachi bahkan mendeklarasikan negara bagian baru di lembah Fergana yang, seperti sudah kita duga, tidak bertahan lama. Kita geser sedikit ke wilayah Emirat Khiva dan Bukhara yang sama-sama diperintah oleh emir setempat yang setia kepada Tsar Rusia. Kini, setelah kekuatan Rusia runtuh akibat revolusi, keduanya menjadi wilayah merdeka, namun keadaannya tidak stabil. Pada akhir tahun 1917, kaum Jadid melakukan kudeta militer di Khiva yang berakhir dengan kematian emir dan pasukan pengawalnya diasingkan. Sebaliknya, Emir Bukhara menjanjikan reformasi untuk menenangkan Jadid setempat. Mereka juga mendapat dukungan dari pemerintahan sementara Kerensky di Moskow. Namun, tak lama kemudian, dia membalikan keputusannya dan menyerang Jadid. Lusinan orang ditangkap, fatwa dikeluarkan terhadap mereka, dan banyak pengikut Jadid Bukhara yang melarikan diri ke wilayah lain di Asia Tengah. Faktanya, Jadid di Bukhara tidak hanya mendapat tekanan keras dari emir, mereka juga diserang oleh Basmachi yang menentang pengaruh luar ke wilayah mereka dalam bentuk apapun, termasuk ide-ide Jadid yang diilhami oleh Eropa Barat. Ibrahim Bek, seorang komandan Basmachi di Bukhara Timur, dengan jelas mengidentifikasi musuh-musuhnya. Saya harus berperang bukan hanya terhadap Rusia, tapi juga melawan Jadid. Meskipun begitu, keadaan Jadid Bukhara yang terintimidasi oleh emir dan Basmachi tidak mematahkan perjuangan mereka. Saat berada di pengasingan, mereka mengganti nama diri mereka menjadi kaum muda Bukhara dan meminta bantuan Soviet Tashkent melawan emir. Soviet Tashkent setuju untuk menginvasi Bukhara. Mereka betul-betul melakukannya, tetapi gagal. Dan hal ini memalukan bagi pihak Rusia. Kita rekap sebentar. Jadi pada tahun 1918, Asia Tengah secara politik terfragmentasi dan dilanda kekerasan dengan beberapa faksi yang aktif di wilayah berbeda. Jadid yang reformis, Basmachi yang tradisionalis, Soviet Tashkent, pengembara Kazakh dan Kirgiz, dan emir lokal. Semuanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh. Namun tampaknya saat ini kaum Jadid telah hancur total dan Bolshevik mulai berkuasa. Pada awal tahun 1918, kaum Bolshevik menyadari bahwa mereka perlu mendapatkan kembali kendali atas Asia Tengah untuk membantu mereka mengamankan revolusi. Secara ekonomi, wilayah ini menghasilkan kapas, minyak, dan makanan yang berharga. Secara strategis, mereka takut Inggris akan menyerang Asia Tengah dari India, dan mereka khawatir dengan pengaruh Afghanistan yang semakin besar. Maka Bolshevik menyelundupkan utusannya, Pyotr Kobozev, melewati blokade kaum putih dan masuk ke Turkestan untuk mendapatkan kendali di sana. Kobozev membatasi kekuasaan pemukim Rusia, memberikan amnesti kepada semua orang yang terlibat dalam pemerintahan Kokan, dan membentuk Biro Pusat Komunis Muslim atau Musburo, dan melibatkan penduduk setempat dalam pengambilan keputusan. Kaum Jadid melihat Musburo sebagai peluang untuk mendapatkan pengaruh politik dan reformasi, sehingga mereka dengan cepat bangkit kembali dan menjadi kekuatan dominan di dalamnya. Tapi, seperti yang akan kita lihat, kerjasama Jadid Bolshevik tidak akan bertahan lama. Selama sisa tahun 1918 hingga tahun 1919, kaum Bolshevik mengkonsolidasikan kekuasaan mereka di Tashkent. Sebagian dengan mengizinkan orang-orang Asia Tengah untuk mengangkat senjata dan bekerja sama dengan Jadid untuk mengusir kaum konservatif yang religius. Pada bulan Oktober 1919, kemenangan Tentara Merah atas Tentara Putih di Siberia membuat mereka berhasil menjalin kembali komunikasi langsung dengan Turkestan. Kini, gagasan Jadid tentang kemerdekaan nasional berbenturan dengan sistem kelas dan kendali terpusat yang diidealkan oleh kaum Bolshevik. Jenderal Michael Frunze, komandan tentara daerah wilayah tersebut dan anggota komisi pemerintahan, segera mengusir Jadid dari Musburo. Dengan penyelesaian masalah di Turkestan, Frunze mengalihkan perhatiannya ke masalah yang sedang berlangsung di Basmachi dan dua protektorat independen, Khiva dan Bukhara. Urutan pertama yang ingin diselesaikan Frunze adalah Khiva yang sedang berada di bawah kendali Junaid Khan, seorang pendukung pemberontakan Kosak yang anti-Bolshevik. Pada bulan Desember 1919, pasukan Tentara Merah di bawah pimpinan Georgy Skalov berangkat untuk menghukum Khiva dan memasukkannya ke dalam wilayah merah.
Skalov memiliki dua pasukan di bawah komandonya. Pasukan pertama yang terdiri dari 430 orang ditempatkan di Petro Alexandrovsk dan akan mendekati ibu kota dari timur laut. Pasukan kedua yang terdiri dari 400 orang akan berangkat dari barat laut. Pasukan pertama Skalov bertahan selama berminggu-minggu saat mengepung kota Urgensk, tetapi pasukan kedua lebih berhasil. Mereka mengalahkan kekuatan gabungan tentara Kosak dan pemberontak lokal. Setelah Urgensk jatuh, kedua pasukan merah tersebut kemudian menyerang pasukan Junaid Khan dari utara dan selatan dan menang pada bulan Januari. Khiva direbut pada bulan Februari. Pemberontakan Kosak berhasil dilumpuhkan dan pada bulan April 1920, Republik Rakyat Khorezm diproklamasikan. Junaid Khan melarikan diri ke Gurun dan membentuk cabang baru Basmachi untuk melanjutkan perlawanan. Misi Frunze telah berhasil di Khiva, maka ia melanjutkan ke target selanjutnya, melawan Basmachi di lembah Fergana. Medan yang sulit dan kawasan yang berbatu menjadikan Fergana sebagai medan perang yang secara alami dirancang secara praktis untuk perang gerilya. Tentara Merah memperkirakan bahwa pada tahun 1920 terdapat 12 kelompok Basmachi terpencar dengan total 5.650 pejuang. Sedangkan Tentara Merah hanya terdiri dari antara 4.000 hingga 5.000 tentara reguler yang tidak terbiasa dengan peperangan gerilya. Pada bulan Mei 1920, Frunze menerapkan strategi serupa saat Tentara Merah menekan pemberontakan petani Tambov di Rusia Eropa. Fokusnya adalah memotong Basmachi dari area sekitarnya dengan menempatkan unit-unit garnisun di wilayah yang kemungkinan besar menjadi basis Basmachi. Pada saat yang sama, unit kavaleri ditempatkan di setiap garnisun untuk mengejar dan mengganggu Basmachi setempat. Selain itu, unit-unit milisi ditugaskan ke wilayah musim dingin suku-suku nomaden untuk selanjutnya memutus pasokan, dan pesawat digunakan untuk pengintaian dan intimidasi. Frunze juga menjalankan strategi politik. Ia memahami bahwa kekacauan yang terjadi selama 3 tahun terakhir membuat masyarakat Asia Tengah bersimpati kepada Basmachi. Maka untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, Frunze mendukung pembukaan kembali sekolah-sekolah Islam dan pengadilan, membuka kembali pasar-pasar, dan memperkenalkan program ekonomi baru yang mencakup pemenuhan kebutuhan gandum dan sistem perpajakan yang lebih adil. Ia juga mendekati para tokoh lokal untuk melegitimasi posisi Bolshevik, juga merayu para jadid yang tersisa dan komunis lokal untuk bergabung dengan pasukan Bolshevik. Metode Frunze berhasil. Basmachi tidak mampu mendapatkan dukungan dari wilayah sekitar. Mereka diusir dari daerah sekitar kota-kota besar ke daerah-daerah yang lebih terpencil, dan pemimpin terkemuka mereka, Madamin Bek, dibunuh pada bulan Mei. Pada bulan Agustus 1920, Frunze dan Tentara Merah telah menguasai Turkestan dan Khiva dan berhasil menundukkan Basmachi. Kita kembali ke Bukhara. Setelah revolusi tahun 1917, prioritas Emir Bukhara adalah mempertahankan kekuasaannya terlepas dari apakah Bolshevik atau Putih yang akan menang. Muhammad Alim Khan tidak bermaksud berperang melawan kaum Bolshevik, namun bagaimanapun ia mempersiapkan diri untuk itu. Menurut sumber-sumber Soviet, antara tahun 19 dan 1920, Alim Khan mengumpulkan pasukan yang terdiri dari sekitar 8.000 infanteri, 7.000 kavaleri, dan 27.000 laskar. Ia menempatkan garnisun di beberapa kota penting dan menghubungi Inggris, Afghanistan, dan Basmachi untuk mendapatkan dukungan, meskipun rincian detailnya tidak jelas. Ada cerita yang mengatakan bahwa Raja Afghanistan mengirim 6 gajah perang. Frunze menyatakan bahwa Alim Khan telah membuat aliansi dengan setidaknya salah satu dari kekuatan tersebut dan mengancam kekuasaan Bolshevik di Asia Tengah. Meskipun pasukan Frunze tersebar sepanjang 2.000 km dan terlibat dalam beberapa konflik, memerangi pemberontakan Basmachi dan Kazakh, serta menopang Republik Rakyat Baru di Khiva, ia masih berambisi untuk menyerang Bukhara. Maka Frunze meminta izin dan bala bantuan dari Moskow, dan Moskow menolak. Tidak ada bala bantuan dari ibu kota, maka satu-satunya jalan adalah merekrut penduduk lokal. Ia sadar jadid dan komunis setempat tidak menyukai Emir. Hal ini menjadi alasan bagi Tentara Merah untuk menginvasi Bukhara pada Agustus 1920.
Pasukan Frunze terdiri dari 6.000 hingga 7.000 prajurit infanteri Rusia, 2.300 pasukan kavaleri, 35 senjata ringan dan 5 senjata berat, 8 mobil lapis baja, 5 kereta lapis baja, dan 11 pesawat terbang. Untuk menutupi kekurangan infanterinya, ia merekrut 25.000 penduduk setempat yang ia tempatkan dalam sebuah unit berdasarkan kebangsaan. Walaupun hal ini seperti pedang bermata dua, karena wajib militer juga menyebabkan pemberontakan massal lainnya dan membuat ribuan orang justru bergabung ke Basmachi. Rencana Frunze adalah melancarkan serangan mendadak dan serentak yang dilakukan oleh 4 pasukan yang berbeda sekaligus. Sementara Jadid akan memicu pemberontakan di dalam emirat. Pertama, pemberontakan akan dimulai di kota Charjul. Hal ini akan membuka jalan bagi pasukan Frunze. Satu kelompok maju ke Bukhara dari Kagan di utara. Tujuan mereka adalah menghancurkan kekuatan utama Emir dan memblokade jalur pelariannya. Kelompok lain akan mendekati Bukhara dan Charjul di barat daya. Mereka akan bergabung dengan pemberontak dan memotong jalur kereta api menuju Bukhara. Kelompok ketiga maju dari kota Kurgan di timur, menguasai beberapa kota kecil di sepanjang perjalanan. Kelompok keempat akan maju dari Samarkand dan mengamankan jalan utama di daerah tersebut. Pasukan ini didukung oleh pesawat pengintai dan armada angkatan laut di dekat Sungai Amu di perbatasan dengan Afghanistan. Serangan dimulai pada 28 Agustus 1920 dan keesokan harinya Bolshevik telah mengepung kota dan menempatkan pasukan kavaleri di sepanjang sungai. Pertahanan kota terdiri dari tembok setinggi 10 meter dan tebal 4 meter dengan 130 menara dan 11 gerbang. Selama beberapa hari, pesawat tempur Bolshevik dan artileri berat membombardir kota, tetapi tidak dapat menembus tembok karena kurangnya keterampilan di antara pasukan artileri. Dengan gegabah, Frunze justru mengirim pasukan infanteri untuk merebut emirat dan gagal. Frunze berkecil hati. Akhirnya, para insinyur tentara merah berhasil menembus tembok, berhamburan masuk ke kota. Pertempuran jalanan dimulai dan tentara Emir melarikan diri. Selama pertempuran itu, sang Emir yang sebenarnya sedang berada di kediaman pribadinya di luar kota melarikan diri bersama 500 pasukan berkudanya. Rusia melakukan pengejaran, namun gagal. Emir telah mencapai benteng Dushanbe, di mana dia dan Basmachi akan terus menjadi duri di pihak Bolshevik sampai ia melarikan diri ke Afghanistan pada tahun 1921. Kini, kaum Bolshevik telah mengalahkan Bukhara, menguasai Turkestan dan Khiva. Namun, bukan berarti segalanya akan mudah bagi mereka. Setelah kaum Bolshevik menguasai Bukhara, mereka bekerja sama dengan Jadid untuk mendirikan Republik Soviet dan memperbaiki kerusakan akibat perang dari infrastruktur hingga lahan pertanian. Jadid dan Bolshevik memproklamasikan Republik Soviet Rakyat Bukhara pada tanggal 8 Oktober 1920. Meskipun bekerja sama, Jadid dan Bolshevik memiliki visi yang sangat berbeda satu sama lain. Republik baru ini merupakan perpotongan jalan antara aneksasi Bolshevik dan otonomi daerah. Jadid mendapatkan porsi untuk menempatkan orang-orangnya sebagai para pemimpin lokal, sementara otoritas tertinggi regional adalah milik kaum Bolshevik. Ini berarti bahwa kaum Jadid hanya berbasa-basi akan idealisme komunis saat mereka berurusan dengan para petinggi. Namun di lapangan, mereka mengikuti kebijakan mereka yang nasionalis dan modern. Keterputusan antara gagasan Jadid dan Bolshevik terlihat jelas dalam pernyataan Jadid pada tahun 1921 saat melakukan misi ke Turki. Mereka memuji kemenangan Turki di Gallipoli yang memicu revolusi di timur dan menekankan peran orang-orang Asia Tengah dibandingkan Rusia dalam menggulingkan para emir. Pemuda Bukhara yang tercerahkan, yang telah bekerja terus-menerus selama 20 tahun, menggulingkan pemerintahan yang kejam dan zalim dengan bantuan kaum revolusioner timur. Meskipun kaum Bolshevik sukses di Asia Tengah, perjuangan mereka untuk menguasai wilayah tersebut belum berakhir pada tahun 1920. Hubungan dengan Jadid akan terus menjadi semakin sulit. Emir Bukhara telah melarikan diri dan memberikan kehidupan baru ke dalam gerakan Basmachi seiring berkembangnya rumor intervensi Afghanistan atau Inggris. Dan Basmachi terus menolak kendali penuh kaum Bolshevik atas sebagian Asia Tengah. Bahkan sebelum akhir tahun 1921, mereka akan bergabung dengan pemimpin baru yang tidak terduga, mantan Menteri Perang Kesultanan Utsmaniyah,
Enver Pasha. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali di masa lalu.